Ada beberapa hal yang memang ada di dimensi akal. Nah, kembali tujuan kita ke konteks kita hari ini, sampai umur berapa, kemudian dari keluarga apa, sekarang sebagai apa, mahasiswakah atau orang yang sudah bekerja nyambi kuliahkah, itu tujuannya apa? Karena niat tadi hubungannya sama tujuan. Saya analogikan kita mau ke Semarang kan bisa macam-macam jalan yang kita tempuh. Bisa lewat Purwodadi, bisa lewat Demak, bisa lewat tol, atau bisa lewat Surabaya muter, atau bisa lewat laut dulu. Tapi kan kita dikasih akal untuk mencari jalan yang efektif dan efisien dan mempunyai peluang untuk tidak tersesat. Sehingga kenapa kita disuruh untuk mengikuti para ulama kan gitu. Ya walaupun kita akan riset dulu bahwa map ke Semarang itu, tapi kalau kita nggak ikut bis yang benar, kita nggak ikut jalur yang benar, kita nggak dapat informasi yang benar, ya tekannya lama. Tekan dalam konteks spiritual maupun tekan dalam konteks material. Contoh lah, sampean kuliah, tapi tujuanmu tidak akurat, tidak lengkap, informasinya tidak lengkap, maka tujuanmu jasa, bijiku api, IPK ku api. Dengan harapan sampean dengan modal itu akan dapat sesuatu di masa depan, material. Itu penting, tapi ternyata tidak hanya itu. Titel penting. Yang kedua ternyata apa? Cara pandang, paradigma. Ini yang ternyata membuat kita beda dengan orang-orang yang tidak kuliah. Nah, tapi orang yang kuliah hanya kuliah pulang dengan orang yang mau berdiskusi seperti ini, paradigmanya ternyata juga beda. Public speakingnya ternyata juga beda. Kemampuan mental untuk bernegosiasi ternyata juga beda. Yang ketiga circle tahu ya, lingkaran, privilege, jaringan pertemanan, koneksi. Ini mau diakui atau tidak, ini penting. Karena kita kalau udah punya ijazah dengan nilai yang tinggi, tapi kemudian tidak bisa public speaking, tidak punya paradigma yang benar, dan tidak punya koneksi, susah. Ini bukan menjadi tujuan utama, tapi menjadi garis bawah bahwa ini penting. Berserawung, berinteraksi dengan orang, kenal dengan banyak orang, itu lebih baik daripada tidak serawung. Itu maksudnya. Yang terakhir dan tapi sebenarnya inti adalah ya ilmunya, ilmu teknis. Karena banyak sekali teman-teman katakanlah IT ya, ada lulusan IT, ijazahnya IT, kemudian IPK-nya tinggi, tapi takoni iso bahasa apa, programming apa, HTML itu, HTML pun juga masih produk gradul ya muspro. Karena yang penting kalau IT ya dia bisa bahasa apa, C++ kah, atau minimal PHP kah, Java kah, jadi, atau ilmu apa, Mbak, ilmu apa kuliahnya? Apa? Kuliahnya apa? IT, oh pas IT ndelalah. Ya itu contohnya. Lulus harus bisa satu bahasa paling enggak. Prigel ya, tidak hanya ini. Bisa codingnya. Jadilah itu karena ilmunya. Kalau desain grafis kan Canva kan anakku juga iso itu. Gitu. Mbaknya kuliah apa? SKI itu Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sejarah itu selain tahu konteks, itu juga harus tahu apa ya, di metode sejarah kan ada tinjauan kritis ya, yang kadang kritik sumber itu yang kadang banyak yang terlupakan, dan yang jarang orang tidak bisa adalah historiografi yang terakhir, merangkai itu dalam sebuah cerita dan menceritakannya kembali. Itu kalau sampai menguasai hal-hal yang seperti itu ya unggul, menguasai itu, punya privilege, circle, punya ijazah, IP-ne dhuwur, paradigmanya api, apa neh gitu. Insya Allah pasti semesta, ini kan algoritma ya. Gusti Allah itu menciptakan semesta ini dengan algoritma. Syariatnya udah kita jalani. Ya ketemu mbaknya apa biar adil saya tanyai semua. Pendidikan guru PGMI. Madrasah tidak ya. Kalau guru yang paling penting adalah satu dia metodologi. Yang kedua adalah penyampaian. Selain satu tentang materinya ya. Karena banyak, termasuk saya korban ya, anak tidak suka matematika, tidak suka fisika karena gurune gak enak. Gurune pinter tapi gak enak ngajari. Maka jangan diulangi itu ya. Sampai tugas sampean untuk reformasi diri untuk tidak menjadi seperti itu menjadi lebih baik, dan kalau bisa menularkannya ke teman-teman supaya murid-muridnya ini dadi wong gitu loh. Karena kunci sebenarnya. Jangan sampai guru itu menjadi
pilihan terakhir setelah tidak keterima di mana-mana, itu kan ironis ya. Hari ini ironis loh, guru yang mencerdaskan, yang kita titipi anak-anak kita untuk sekolah, itu menjadi profesi terakhir ketika udah nggak keterima di mana-mana. Kan seharusnya nggak seperti itu. Harusnya profesi pertama yang kalau nggak keterima baru, aku ngelamar BRI ya gitu, aku ngelamar Pertamina. Kenapa? Karena nggak keterima guru. Ini paradigma sosial yang harus kita balik. Ngajeni guru termasuk ngajeni gajine ya. Aku honorer gitu kadang melas. Iya, tapi ya tetap dogelem ya masalahnya. Itu ada supply and demand sebenarnya. Tapi untuk pembuktian ya teman-teman buktikan itu. Buktikan bahwa saya berbeda, saya bisa membuat perubahan yang lebih baik di teman-teman. Nah, tujuan ya. Satu tujuan tadi. Ngomong soal tujuan, jangan jadikan duit itu jadi tujuan. Beneran, ini omong tua ya, saya ulangi, jangan jadikan duit sebagai tujuan. Melayu duitnya. Anda ngejar duit sebagai tujuan, duitnya melayu, yakin, kayak magnet gitu loh. Wis tahu aku. Tapi kalau Anda menjadikan manfaat sebagai tujuan, duitnya ngetut, asli. Nah, saya kembali ke Sayyidina Ali. Doanya kan bagus sekali. Ya Allah, taruhlah harta di tangan saya, bukan di hati saya. Dititipi lu akeh biasanya. Kalau di tangan, tapi kalau di hati kan berarti menjadi tujuan ya. Ini sidik melayu terus gitu. Makanya uang itu sebenarnya adalah tujuan antara, bukan tujuan utama. Kan tujuan manusia tadi apa? Beribadah ya, yang kita tafsirnya tadi bisa luas. Uang ini untuk itu. Jadi contoh, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan melarang kejelekan. Itu akan sangat beda sekali ketika kita punya uang sama tidak punya uang. Contoh lah ya. Atau tidak punya kuasa. Saya termasuk crazy rich gitu katakanlah. Kemudian ngomong sesuatu ke teman-teman, tindel. Walaupun omongannya ecek-ecek. Tapi ketika pacaannya suwelek gitu, gembel, rambutnya gondrong, jenggotnya rak dicukur gitu. Mungkin tentu akan sedikit beda ketika dia punya tadi, termasuk melarang kejelekan. Kalau kita punya uang, katakanlah karaoke bubar gitu, ini duitnya bubar gitu. Tapi nek ganti duit angel, nah itu berarti duit sebagai alat untuk mencapai kebaikan, bukan tujuan utama duit. Nah ini banyak sekali di PNS, di aparat negara, di Banwaslu, di KPU. Duit menjadi tujuan. Ini problem. Makanya masyarakat juga seperti itu. Ketika ada pilkada, tujuannya duit, nek gak obos gitu ya. Itu kan parah sebenarnya. Artinya ketika masyarakat miskin ini jadi pejabat sebenarnya podo aja gitu. Mental Indonesia itu. Iya, korupsi tetap. Wah iya kita jadi pejabat ya kan. Karena apa? Duitnya masih ditaruh di hati, bukan di tangan. Diskusi kita tentang niat hari ini belum kafah di masyarakat. Niat mereka kalau kebutuhan Maslow, mereka masih pada level bawah, masih level fisik ya. Karena kebutuhan wetenge urung war. Maka uteke urung iso dipinterke. Padahal nek makanya sebenarnya mangan karo sekolah itu udah penting, tapi nek disuruh milih aku sebenarnya seneng program sekolah gratis. Cuman masalahnya cuma 16% kan. Jadi ya sudah makan lebih populer. Tapi itu sama-sama penting, tapi kalau hanya tujuannya itu tidak akan tercapai. Jadi saya beraction di level kecil dulu aja. Aku mau ubah masyarakat mungkin susah. Kecuali ini nanti dipublikasikan dan viral gitu ya. Harapannya kenapa direkam kan supaya nanti bisa gedok tulannya lebih luas ya. Tapi saya berharap di forum kali ini kita dulu aja bahwa letakkan harta itu di tangan dulu. Karena satu, kemanfaatnya lebih banyak dan tuh akeh. Kita tentu tidak akan korupsi karena menjaga bener asalnya nanti dari mana. Kemudian tidak akan berani ngasih makan anak-anak dari uang yang itu. Tapi kalau itu menjadi tujuan, jadi pejabat katakanlah, jual beli jabatan mesti.
Karena tujuannya duit. Agama hanya menjadi KTP. Saya yakin Indonesia hari ini mungkin mayoritas Islam, tapi mungkin hanya agnostik sebenarnya. Kalau nggak boleh mengatakan ateis ya. Agnostik itu ya percaya tok gitu Allah. Tapi nggak beragama mungkin ya. Syariat nggak ada. Tapi lebih parah lagi sebenarnya ateis. Terus nggak percaya Gusti Allah. Ya mungkin nggak hanya Islam saja. Yang KTP-nya Kristen lain-lain sebagainya mungkin juga. Banyak itu. Ya buktinya apa? Buang sampah sembarangan masih. Nyerobot antrian masih. Korupsi masih. Disuap pas pilkada sih gelem harus ngomong bertuhan itu gimana? Memilih seseorang hanya berdasarkan uang, ya, tujuannya kan berarti masih level itu. Ya nanti disambung ya Bawaslu karena saya menemani saja di sini tadi jenengan. Nah, saya kembalikan belum saya emosi berapi-api. Saya menemani Ya, ini jenengan. adalah forum saya untuk meluapkan emosi.